warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam keadaan yang happy. Teman-teman yang kurang sehat semoga segera disehatkan, amin. Pada video kali ini saya akan kembali sharing kepada teman-teman semuanya mengenai buku yang sudah saya baca, yaitu buku mengenai 101 Branding Ideas, di mana strategi Jitu memenangkan hati konsumen, dari Akmal Mushaddat Khalil. Nah, buat teman-teman yang saat ini ingin memulai bisnis atau bisnisnya mulai berjalan, mulai berkembang, bisa teman-teman baca buku ini. Ada banyak branding di buku ini, ada 101 Branding Ideas. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya mengenai buku yang sudah saya baca ini. Di mana di buku ini dijelaskan bahwa branding bukan hanya soal logo, bukan hanya soal corporate identity, marketing dan advertising. Tapi apa? Tetapi sesuatu yang unik dan tak ternilai. Gimana tuh maksudnya? Nah, begini, branding membuat logo menjadi dipercaya. Branding membuat logo menjadi dipercaya dan memiliki nilai tersendiri, berbeda, berkarakter, serta membangun trust kepada khalayak ramai. Nah, branding bisa membuat logo itu menjadi lebih mahal, dan orang yang akan bangga menggunakan logo dari perusahaan yang kita miliki. Itu. Yang selanjutnya, tadi branding bukan hanya soal logo. Sekarang yaitu branding bukan hanya soal corporate identity. Sama halnya dengan logo, branding membuat corporate identity menjadi kebanggaan siapapun yang memakainya. Begitupun dengan marketing. Tetapi di branding, marketing tidak akan mengalami penjualan yang signifikan. Di branding, marketing tidak akan mengalami penjualan yang signifikan. Malah mungkin bisa jadi tanpa branding, tim marketing bisa menangis. Karena apa? Karena tidak mencapai penjualan yang ditargetkan. Tuh. Kemudian di advertising berbeda dari branding nih. Advertising berbeda dari branding. Apa bedanya? Karena tidak hanya mengkomunikasikan melalui media saja, tetapi merupakan strategi perusahaan untuk membangun nilai perusahaan kepada khalayak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu. Branding merupakan aset perusahaan yang paling berharga dan salah satu hal penting dalam sebuah bisnis, baik dari penjualan maupun dari jasa. Karenanya tidak dapat dibangun dalam jangka waktu yang singkat. Begitu. Nah, branding bukan hanya untuk masalah bagaimana produk tersebut bisa dipilih dan dibeli masyarakat, melainkan lebih ke bagaimana konsumen bisa puas. Dengan demikian, para pelanggan akan menjadi setia kepada perusahaan tersebut sebagai satu-satunya atau yang mampu memberikan solusi kepada mereka. Nah, unsur terpenting dari branding adalah 1. Kejelasan, kedua, konsistensi, dan ketiga adalah konstan dalam melakukan tujuan yang luas. Seperti 1. Mampu menyampaikan pesan dengan jelas, yaitu visi dan misinya perusahaan di branding tersebut. Yang kedua, mampu membangun kredibilitas perusahaan di muka publik. Yang ketiga, mampu menghubungkan target perusahaan dengan konsumen secara emosional. Yang keempat, mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen untuk menciptakan kesetiaan pelanggan. Wah, begitu pentingnya sebuah branding bagi sebuah perusahaan. Lanjut, pada bagian ini kita akan membahas satu persatu perbedaan antara branding dengan logo, branding dengan corporate identity, branding dengan marketing, dan branding dengan advertising, serta penjelasan apa branding itu sebenarnya. Pertama yaitu perbedaan antara branding dan logo. Logo merupakan simbol grafis
yang mewakili perusahaan atau organisasi. Lebih tepatnya, mewakili bisnis atau produk yang paling simpel melalui penggunaan icon atau tipografi. Seperti logo Apple, contohnya. Siapapun pasti mengenal logo Apple dengan bentuk buah apel yang tergigit, ya kan? Cukup melihat logo tanpa ada nama bisnisnya, tanpa ada Apple, orang akan tahu itu dari perusahaan Apple, itu logo Apple. Anda akan tetap mengetahui logo tersebut milik Apple dan yang menjual berbagai gawai high-end. Biasanya kebanyakan tanda memiliki bagian tipografi yang lebih jelas merinci pada nama organisasi atau perusahaannya. Sementara branding mempunyai tujuan dan makna yang lebih luas, yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk sampai ke benak orang atau khalayak mengenai suatu perusahaan dan produk. Gitu. Itu perbedaan logo dan branding. Yang kedua, perbedaan branding dan corporate identity. Corporate identity merupakan bentuk visual yang akan menjadi identitas dari sebuah perusahaan. Ini adalah visualisasi yang unik agar tampak menonjol serta didukung oleh simbol filosofi yang unik untuk membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, sehingga menimbulkan imagery transfer atau transfer kekuatan visualisasi. Dengan keunikan tersebut, masyarakat akan langsung mengenal dan tidak perlu berpikir panjang ketika melihat identitas suatu perusahaan. Sebagai identitas perusahaan, corporate identity bisa mempengaruhi perkembangan dan arah perusahaan, termasuk laba jangka panjang hingga memperoleh kredit dengan bunga rendah. Titik corporate identity merupakan sebuah atribut yang digunakan oleh perusahaan sebagai pembeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Istilah inilah yang banyak berbaur dengan istilah brand identity. Nah, atribut secara fisik merupakan logo, seragam, sampai warna yang digunakan. Nah, di corporate identity ini ada atribut secara fisik, yaitu logo, seragam, sampai warna yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan ciri khas dari mereka kepada khalayak ramai. Sementara untuk non-fisiknya yaitu budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, sampai ke benak konsumen atau masyarakat luas gitu. Sebagai contoh, perusahaan Google dengan logo tipografi atau tulisan Google-nya yang sangat khas. Jika kita melihat warna-warna yang ada di Google, kita akan teringat bahwa itu adalah logo Google. Sama halnya dengan budaya perusahaannya. Budaya perusahaan Google dengan budaya kerja yang santai namun produktif. Berikut merupakan 3 bagian dari corporate identity, yaitu yang pertama yaitu visual atau desain mulai dari logo, seragam, tulisan, bahkan bentuk bangunan. Yang kedua yaitu communication, seperti advertising, public relation. Yang ketiga yaitu behavior, seperti nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, dan peraturan perusahaan. Gitu. Yang ketiga, selanjutnya yaitu perbedaan antara branding dan marketing. Yaitu di mana kita mungkin sering mendengar kata marketing. Sering banget mendengar kata marketing. Namun, kebanyakan orang awam menyamakan antara branding dan marketing, ya kan? Padahal keduanya tersebut memiliki arti dan tugas yang berbeda. Titik keduanya memiliki peranan penting dalam keberlanjutan di dunia bisnis. Marketing merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas cangkupan pasar. Marketing merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas cangkupan pasar, membuat merek semakin dikenal, sehingga income perusahaan dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Marketing bukan hanya pertempuran produk, tetapi juga soal persepsi. Titik persepsi yang dimaksud adalah bagaimana
sebuah merek dikomunikasikan ke khalayak ramai. Marketing yang hebat melibatkan iklan yang kreatif pastinya, dan mampu menyentuh alam bawah sadar seseorang yang melihatnya. Sehingga di benak konsumen bukan hanya tentang apa yang mereka dapatkan, namun jadi apa konsumen yang telah mendapatkan konsumen tersebut setelah menggunakan produk tersebut gitu. Sedangkan branding adalah strategi, sementara marketing adalah taktik. Branding adalah strategi dan marketing adalah taktik. Ya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Titik sebuah brand mampu mendorong pelanggan untuk membeli produk. Mampu mendorong pelanggan menggunakan pelanggan untuk membeli produk, sehingga secara tidak langsung mendukung aktivitas marketing. Brandly yang baik mampu menyampaikan nilai-nilai dan manfaat yang ada di produk tersebut tanpa harus melibatkan proses periklanan yang mengeluarkan biaya yang besar dan mahal. Namun bukan berarti brand yang baik tidak memerlukan marketing. Marketing penting untuk memperluas jaringan konsumen yang baru. Marketing penting untuk memperluas jaringan konsumen yang baru dan memberikan informasi tentang produk agar khalayak mau membeli dan ingin menggunakannya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan marketing dan advertising. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuan dari strategi advertising seringkali digunakan untuk tujuan menaikkan angka penjualan dari sebuah brand. Dengan tujuan ini, advertising lebih cocok digunakan ketika brand yang kita tawarkan sudah cukup dikenal. Ya, dengan tujuan ini, advertising lebih cocok digunakan ketika brand yang kita tawarkan sudah cukup dikenal oleh masyarakat, supaya call to action-nya yang ada di dalamnya menjadi lebih efektif gitu. Sedangkan strategi branding disusun untuk mengenalkan identitas brand dengan konsumen. Target market akan diperkenalkan dengan brand yang tidak hanya sekedar soal nama dan mereknya saja, tetapi tentang bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh konsumen ketika mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut gitu. Yang kedua yaitu prosesnya. Prosesnya seperti apa? Setelah strategi advertising disusun, eksekusi yang dilakukan biasanya menggunakan media yang tampak jelas secara fisik seperti billboard. Yang kedua yaitu prosesnya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya setelah strategi advertising disusun, ya, eksekusi yang dilakukan biasanya menggunakan media yang tampak jelas. Contohnya seperti billboard, koran, televisi, majalah, radio, dan sebagainya. Nah, pola promosi juga diulang-ulang karena memang tujuannya adalah supaya brand tersebut dapat masuk ke dalam mindset para konsumen. Untuk strategi branding eksekusinya dilakukan dengan pendekatan yang sedekat mungkin dengan keseharian konsumen karena tujuannya adalah untuk membangun persepsi konsumen terhadap brand yang ditawarkan gitu. Yang ketiga yaitu jangka waktunya. Nah, perbedaan antara advertising dan branding paling mudah jika dilihat dari jangka waktunya, di mana strategi advertising umumnya disusun jangka waktu promosi yang pendek, tetapi polanya selalu diulang-ulang. Strategi advertising jangka waktunya pendek tapi selalu diulang-ulang. Contohnya seperti iklan di televisi. Dalam satu hari saja iklannya bisa ditayangkan secara berulang-ulang, sehingga dapat dipastikan audiensi yang dituju akan ingat dengan brand tersebut. Sedangkan untuk strategi branding, itu prosesnya pengembangan bisnis akan dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang.
Perlahan-lahan kita akan memasukkan nilai-nilai dari brand ke dalam keseharian konsumen, sehingga diharapkan konsumen akan memiliki kedekatan dengan brand dan akhirnya menjadi konsumen yang loyal. Begitu. Itu mungkin sharing sedikit dari saya mengenai buku 101 Branding Ideas. Bagi teman-teman yang saat ini sedang membuka bisnis atau berencana membuka bisnis, bisa menggunakan salah satu branding dari buku ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.